Jadi harusnya perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan teknis bila mana melihat kondisi bangunan yang ada itu termasuk kritis. Di daerah operasi itu kita live-kan supaya para wali santri ini bisa menyaksikan apa yang dilakukan oleh tim SAR di lapangan. Tim satu persatu merayap di bawah reruntuhan yang bisa saja ambruk kapanpun itu. Anda kembali di Inside Story. Pemirsa, sejumlah cerita yang menorehkan luka juga datang dari para tim penyelamat. Beragam upaya dilakukan untuk memberikan keselamatan. Namun sejumlah takdir memiliki rencananya sendiri. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu aja. Nak, sabar ya. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Syahlendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Hozini. Setelah 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober 2025 lalu. Sempat menjalani perawatan medis, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Nur Rahmat saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa. Sebelumnya seorang korban selamat tragedi Al-Hozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi reruntuhan. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin, di bawah supervisi Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Notopuro, Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Nur Ahmad pun menceritakan detik-detik reruntuhan bangunan yang menimpanya. Sholat atau gimana? Rokaat keberapa ingat nggak? Rokaat kedua. Sempat dengar ada gemuruh atau suara apa? Langsung jatuh. Waktu itu sempat mau melarikan diri, menyelamatkan diri atau gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kena takut. Sementara itu, Dr. Aaron Franklin menyebut bahwa operasi amputasi di lokasi terpaksa dilakukan di lokasi reruntuhan. Keputusan itu diambil usai mempertimbangkan resiko keselamatan. Ketika saya masuk ke dalam, itu memang medannya cukup sulit karena harus merayap. Tingginya mungkin sekitar 20 atau 50 cm. Jadi kita harus merayap ke dalam. Begitu kita sampai ke lokasi di mana korban berada itu, masih sempat kita berkomunikasi dengan korban. Kita sampaikan tujuan bahwa ini harus dilaksanakan di pemotongan. Memang pasien sudah tidak tahan lagi, sehingga bantu kami dong, tolong dong, demikian. Dengan semua persiapan yang sudah kita berikan, semua perhitungan yang kita laksanakan, pemberian bius sehingga pasien tidak nyeri, sehingga kita laksanakan. Saat ini Nur Ahmad masih menjalani pemulihan di RSUD Notopuro, Sidoarjo. Sementara itu, 67 santri yang meninggal dunia telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Ya, pakar konstruksi sebut ada kegagalan konstruksi total di balik runtuhnya musola pesantren Al-Hozini, Sidoarjo. Sejumlah sambungan antar bangunan disebut tidak sempurna. Dan berikut perbincangan dengan Profesor Muji Ermawan. Selamat malam, Prof. Izin Prof, kita bertanya-tanya mengenai
ya mengenai apa sebenarnya yang terjadi dengan pembangunan di Ponpes Al-Khazini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin secara teknis, Prof, apa kemungkinan penyebab utama dari runtuhnya bangunan musola Ponpes ini, Prof? Terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa telah terjadi runtuhnya bangunan gedung 5 lantai di Pondok Pesantren Al-Khazini. Itu dengan pengamatan teknis yang kami miliki, itu menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan struktur. Apa yang dimaksud dengan kegagalan struktur adalah di mana elemen-elemennya tidak cukup mampu untuk menerima beban-beban yang bekerja. Meskipun saya dapat informasi saat itu proses pembangunan masih dalam tahap pembangunan strukturnya saja, belum difungsikan sebagai fasilitas pendidikan pada pesantren Al-Khazini. Nah, kegagalan struktur itu dipicu adanya sambungan atau hubungan antara balok dan kolom yang tidak sempurna, di mana di dalam standar nasional Indonesia secara teknis struktur ini akan mampu menerima beban yang bekerja bila mana dikerjakan dengan baik sesuai standar teknik yang berlaku. Akibat sambungan tadi yang kurang sempurna dan tidak mengikuti kaidah teknis, maka bisa kita bayangkan hubungan balok kolom itu lepas akibat beban yang bekerja, dan tanpa menunggu waktu lama gedung itu akan ambruk seketika turun ke bawah bersamaan. Terlihat dari reruntuhan yang terjadi, itu plat-platnya masih utuh, tetapi kolom dan baloknya sudah hancur. Ini menunjukkan bahwa mekanisme keruntuhannya itu adalah berbentuk pancake atau lapisan-lapisan kue roti peng yang turun bersamaan dalam waktu yang singkat. Nah, ini ya penyebab utama. Bisa saya sampaikan bahwa kegagalan strukturnya adalah tidak mampunya elemen struktur menerima beban yang berlaku karena sambungan atau join antara bahan kolom tidak dikerjakan dengan baik. Ini artinya mungkin seperti yang disebut beberapa pihak juga bahwa ini adalah gedung tumbuh yang tanpa perhitungan ulang begitu, Prof. Apakah Prof setuju atau mungkin ada penjelasan ilmiah di balik itu, Prof? Ya, jadi memang pelaksanaan pembangunan ini dikerjakan secara bertahap. Menurut pengurus pondok pesantren, itu dimulai di akhir tahun 2024 di bulan Desember. Dan dikerjakan bertahap dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 dan lantai 3, berhenti, kemudian 3 ke 4, selanjutnya sampai ke 5 itu sempat dilakukan secara bertahap. Atau dikatakan secara umum, gedung ini dikerjakan dengan tumbuh, bangunan tumbuh, gedung tumbuh. Nah, oleh sebab itu mungkin ada korelasinya. Karena bangunan ini dikerjakan tumbuh, bisa saja dikerjakan dari lantai 1, lantai 2, itu selesai oleh satu tenaga ahli. Kemudian dikerjakan tenaga ahli lain, ya kemungkinan terjadi kelalaian dalam perhatikan sambungan-sambungan yang dipakai. Sehingga ini terakumulasi sampai lantai 5. Nah, rumah tumbuh dan kemungkinan saja yang bekerja itu bisa berbeda orang. Sehingga kontrol atau kesehatan daripada sambungan balok kolom ini tidak terpantau dengan baik, tidak terpahami dengan baik oleh yang mengerjakan. Akibatnya sambungan ini lemah dan akumulasi beban terus diberikan akibat penambahan lantai, dan itu akhirnya sambungan ini lepas. Sehingga dia turun platnya, beruntun seketika. Tapi ini rentan terjadi atau kerap terjadi terhadap bangunan yang tadi disebut bangunan tumbuh atau gedung tumbuh begitu? Ya, memang kan kita kan timbul pertanyaan, bangunan tumbuh itu harusnya seperti apa? Nah, itu bisa kita cek dari awal. Bila mana perencanaannya itu sudah cukup detail, cukup jelas secara teknik, sehingga meskipun dikerjakan oleh banyak pihak berurutan bergantian dengan perencanaan yang baik, gambar detailnya lengkap, seperti yang mengikuti saja gambar-gambar perencanaan atau desain
yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga meskipun dikerjakan oleh orang lain dan bangunan ini tumbuh, itu bisa saja tidak ada masalah normal di dalam pelaksanaan pembangunan gedung tingkat khususnya yang tumbuh. Tetapi kalau desainnya juga kurang lengkap, pelaksanaannya tidak tidak dalam kondisi semua, ini tentunya akan sangat rawan untuk ambruk. Dan memang ada beberapa case yang mungkin tidak terliput oleh media, gedung yang ambruk itu sebagian besar adalah yang tumbuh. Dan itu terjadi karena hubungan balok, sambungan balok dan kol itu dilaksanakan tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Demikian. Ini artinya ada indikasi bahwa antara mungkin tadi yang Prof bilang antara fase pembangunan pertama, kedua, dan ketiga ini tidak ada yang namanya pengawasan yang ketat sehingga mungkin reportnya pun tidak lengkap gitu untuk diberikan dari satu pihak ke pihak yang lain mengenai pembangunan ini. Bagaimana Prof? Ya memang seharusnya kita mulai dari awal itu perencanaan itu harus betul-betul detail, tidak sekedar biasanya seperti ini, itu tidak bisa. Karena kalau kita lihat salah satu di Pondok Pesantren Al-Qasini itu karena menginginkan ruangan itu luas, nah jarak kolomnya itu yang biasa antara 5-6 meter itu bisa mencapai 7,5 sampai 8 meter. Dan jadi kalau perencanaan, kalau desain atau keinginannya itu jarak kolomnya lebih tinggi, maka kulitnya juga harus lebih gede, lebih besar. Baloknya juga otomatis juga lebih besar. Dan hubungan antara balok-balok tadi juga harus lebih kuat lagi. Nah, daya dalam momen itu jadi besar. Nah inilah ya kemungkinan besar terjadi seperti itu. Kami belum dapatkan informasi, tapi dari pengamatan kita dan saat diramunya itu memang terdapat dimensi yang menurut saya proporsionalnya masih perlu diperbesar. Berarti perhitungan pada saat perencanaan pembangunannya ini memang terlihat dengan jelas bagi para pakar teknik sipil ini bahwa tidak ada perhitungan yang teliti begitu ya Prof, sehingga memungkinkan hal ini terjadi semuanya. Lantas seharusnya bagaimana Prof mekanisme pengawasan atau pendampingan teknis bagi pesantren atau lembaga pendidikan kecil yang mungkin sedang membangun secara swadaya? Ya memang akhirnya kita bicara sistem pembangunan di komplek-komplek pondok pesantren ini kan sebagai besar kan swadaya. Cerita lamanya adalah pada saat itu kebutuhan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan oleh pondok pesantren itu bisa ditangani, bisa difasilitasi, bisa dibuatkan gedung cukup 2 lantai. Tapi apa yang terjadi di Al-Qasini ini, jumlah santri dan luar biasa besar, dan pertumbuhan santrinya cukup besar, sehingga yang tadinya cukup dibuatkan fasilitas 2 lantai dan cepat kebutuhan ruang ini tidak cukup, harus nambah ruang lagi dan tidak punya lahan lagi untuk membangun gedung yang cukup 2 lantai, sehingga dipikirkan untuk membangun gedung 3 lantai, 4 lantai, bahkan sudah ada yang 5 lantai yang sedang tumbuh. Jadi awalnya 2 lantai ditambahi lagi menjadi 3 lantai, jadi 5 lantai. Tentunya ini kan tidak dihitung atau tidak ada detail. Tiba 2 lantai di 5 lantai itu bebannya adalah 250% atau 2,5 kali beban. Cuma ini tidak dihitung atau tidak diperhitungkan dari awal. Kemungkinan ada kondisi struktural akan runtuh. Dan itu sangat membahayakan di kemudian hari kalau tidak dibiarkan itu saja suatu perencanaan yang detail. Mungkin boleh saja bangun tumbuh itu cepat, tetapi perkembangannya harus betul-betul langsung 5 lantai. Tidak boleh dikerjakan 2 lantai. Justru harus dari awal memang sudah desainnya itu meskipun saat ini 1 tapi dari awal memang sudah diperkirakan atau sudah ada targetnya sendiri bahwa ini akan menjadi 5 lantai begitu ya Prof yang dimaksud. Betul sekali. Jadi mungkin ya Prof banyak juga pesantren ini yang berdiri di lahan wakaf gitu sehingga tidak menutup kemungkinan banyak dari ponpes ini yang juga membangun secara bertahap. Apa Prof tantangan teknis terbesar dalam
memastikan bangunan seperti ini tetap aman? Tentunya ada pengurus pondok pesantren bila mana ingin menambah fasilitasnya dengan lahan yang terbatas dan menginginkan menambah fasilitas pondokan, terutama karena tidak mungkin dia tinggal ke rumah yang jauh kemudian datang lagi ke lokasi sekolahnya diputuskanlah dibangun pondok untuk mereka tinggal di satu lingkungan kampus atau sekolah untuk fasilitas pendidikan yang ada. Nah, demikian atau belum pernah terpikirkan membangun tinggi 5 lantai. Yang ada cuma 2 lantai pada saat awal mungkin 10 tahun sebelumnya. Maka bila menginginkan penambahan lantai sampai tambah 3 lantai lagi menjadi 5 lantai, itu kami bisa memberikan pendampingan teknis, konsultasi teknis. Bagaimana cara tumbuh yang baik dan benar, memperhatikan kaidah teknis. Baik. Jangan terus ditambah sulap, bahwa mengingat ditambahin lantai itu bebannya akan cukup tinggi. Oke, jadi ini juga bisa jadi himbauan begitu ya, Prof? Betul. Supaya mohon kiranya bila ingin menambah fasilitas yang ada, tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu malu, bisa menghubungi kami. Kami punya beberapa tim yang bisa mampu untuk memberikan konsultasi teknis, dan kita punya software, kita punya pengalaman, sehingga meskipun awalnya dulu kala direncanakan 2 lantai dan kemudian karena fasilitas pendidikannya kurang, apalagi fasilitas untuk memondok juga kurang, maka ada tekniknya sendiri untuk membangun tambahannya itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, yang terjadi adalah ya karena biasa mungkin 2 lantai tidak apa-apa, atau 3 lantai tidak apa-apa, tapi terus kemudian ditambah lagi jadi 5 lantai. Nah, ini sangat rawan sekali untuk gedung tersebut, kemungkinan besar akan bisa roboh. Jadi ada kesempatan juga bagi para ponpes yang mungkin saat ini sedang swadaya membangun bangunannya untuk tidak malu bertanya atau tidak sungkan bertanya kepada para pakar ya, Prof, supaya mencegah hal ini terjadi ke depannya. Lantas, Prof, untuk pemerintah daerah ini sebenarnya apakah punya kewajiban untuk mengawasi, memeriksa atau bahkan mengaudit bangunan yang bahkan tidak berizin, Prof? Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan tidak perlu malu, kita siap membantu. Bahkan pada Al-Qosini, Pondok Al-Qosini ini, kami juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah setempat untuk bisa melakukan audit bangunan existing. Kami sampaikan bahwa bangunan existing kemarin sempat tertumbuk bangunan yang roboh, sehingga merusak elemen struktur kolom dan balok di lokasi tertentu. Ini tidak boleh gegabah untuk akan dipakai kembali sebagai pondokan. Karena memang saat ini proses belajar mengajar masih berhenti, tapi kemudian di beberapa hari ke depan ini tentunya pondok akan segera melanjutkan proses belajar mengajar, dan santrinya bisa kembali ke tempat mereka mondok di sebelah dari bangunan yang roboh. Kami langsung menyampaikan kepada pemerintah dan setempat atau Polda untuk supaya tidak boleh mengakses gedung existing yang ada karena masih rawan untuk roboh. Selain itu, atas pertanyaan tadi bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, maka kami juga telah menyampaikan berdiskusi bersama pemerintah daerah untuk cukup aktif menurunkan timnya memeriksa fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada, tidak hanya Pondok Pesantren Al-Qosini saja. Di Kabupaten Sidoarjo ini masih banyak sekali pondok-pondok yang juga metode pembangunannya itu secara bertahap, dan mesti harusnya perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan teknis bila mana melihat kondisi bangunan yang ada itu termasuk kritis. Sehingga bisa dilakukan 2 hal, melakukan perkuatan atau strengthening, atau harus dibongkar karena membahayakan penghuni. Ya, kami dari ITS mempunyai alat-alat yang cukup untuk memeriksa atau mengaudit bangunan-bangunan existing. Kami siap dimintai tolong untuk membantu mengaudit gedung existing, sehingga kepentingan masyarakat untuk memanfaatkan pondok pesantren itu dapat diberikan rasa aman dan nyaman terhadap fasilitas yang ada. Pemerintah daerah punya tim, punya tenaga, tapi mungkin belum punya alat, kami bisa membackup. Kita juga
bisa memeriksa kabar-kabar perjalanan apabila diperlukan untuk dilengkapi. Baik. Demikian. Terima kasih banyak Profesor Muji Irawan, pakar teknik sipil ITS, sudah bergabung bersama dengan Instastory pada malam hari ini. Terima kasih juga atas kerja nyatanya juga Pak, bantuannya juga untuk warga ataupun korban-korban di Ponpes dan sekitarnya. Terima kasih banyak. Selamat malam Pak, salam sehat. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. BNPB memastikan akan melakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini. Instastory akan kembali usai jeda.